Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dalam pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang permainan bola besar, yaitu olahraga bola voli. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang teknik bola voli tersebut. Pada teknik dasar permainan bola voli. Yang pertama kita akan mengulas tentang teknik servis, yaitu servis atas. Kita bisa lihat gambar di atas. Untuk posisi sikap awal, kita memegang bola dengan posisi berdiri. Kemudian kita melempar bola ke atas, lalu mengambil ancang-ancang pukulan. Ketika bola sudah dalam pengawasan, kemudian kita melakukan pukulan ke depan. Teknik dasar selanjutnya yaitu tentang teknik servis bawah. Untuk teknik servis bawah, pertama posisi awal memegang bola dengan posisi berdiri, kemudian agak membungkuk, lalu tangan mengayun ke belakang. Setelah itu bola dilempar sedikit ke atas, dan setelah bola dalam pengawasan, lengan yang berada di belakang diayunkan ke depan hingga mengenai bola, sehingga bola menuju ke arah depan dengan sedikit melambung ke atas. Lalu teknik selanjutnya masih servis, yaitu tentang servis mengambang. Servis mengambang dilakukan tanpa adanya loncatan. Servis ini hampir sama dengan servis atas, namun ketika servis atas si tangan mengenai bola, kaki dan badan melakukan jam atau sambil jam servis. Nah, untuk teknik servis mengambang, si kaki masih tetap menapak di kaki dan tidak melakukan jam. Kita bisa melihat untuk contoh simulasi gambar yang ada di atas. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat video-video tentang permainan bola voli. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik passing. Yang pertama, kita akan membahas tentang passing bawah. Kita bisa lihat gambar yang di samping kiri ini. Untuk passing bawah, posisi tangan mengepal, saling mengepal, dan posisi lengan lurus ke depan. Selanjutnya, pasang kuda-kuda dan posisi tangan ke depan. Setelah bola datang dari arah depan, posisi kaki agak sedikit menunduk. Ketika bola sudah semakin mendekat dan mengenai tangan, kaki mulai lurus dan tangan mulai mengayun ke atas, sehingga bola dapat memantul ke tangan, sehingga arah bolanya menuju ke atas. Untuk passing bawah ini sering digunakan untuk memberikan bola atau menahan bola pertama dari servisan lawan. Teknik passing berikutnya yaitu passing atas. Kita bisa lihat contoh gambar di atas yang sebelah kanan. Untuk posisi tangan berada di depan hadapan mata dan tangan menghadap ke atas, namun tidak saling menyentuh. Kita bisa lihat gambar di atas. Passing ini sering digunakan untuk mengoper kepada smash atau spike yang sering digunakan oleh tosser. Jadi untuk pemain tosser, posisi tosser wajib menguasai teknik ini. Teknik selanjutnya yaitu teknik smash. Untuk teknik smash ini, seorang pemain mendapat bola dari seorang tosser, kemudian melakukan smash. Kita bisa lihat gambar di atas, ini adalah simulasi untuk gerakan smash. Namun bola di sini didapat dari seorang tosser yang mengumpan ke kita.
dan bola itu arahnya di atas kepala kita. Baru kita bisa melakukan smash tersebut. Selanjutnya yaitu teknik tentang blok. Nah, teknik blok ini berfungsi untuk menahan smashan dari tim lawan. Ketika tim lawan akan melakukan smash di depan net, maka tim yang menahan akan melakukan teknik blok terlebih dahulu di depan net agar si laju bola dapat terbendung di blok, atau ketika masuk ke lapang suatu permainan, si laju bolanya sudah tidak begitu kencang. Kita bisa lihat gambar di atas. Gambar ini menggambarkan tentang simulasi teknik blok dalam permainan bola voli. Setelah membahas tentang teknik bola voli, kita sekarang akan membahas tentang formasi permainan bola voli. Yang pertama, komposisi tim. Yang perlu diperhatikan dalam menyusun komposisi tim, poin pertama yaitu ke-6 pemain inti harus mampu bermain secara efektif baik di depan maupun di belakang. Yang maksud di depan ini yaitu spike dan tosser. Dan yang dimaksud pemain belakang di sini yaitu pemain defender dan libero. Lalu, poin yang kedua, susunan pemain sebaiknya mempunyai keseimbangan dalam kemampuan penyerangan dan pertahanan. Yang dimaksud dalam kalimat tersebut yaitu tim spike, tosser, libero, dan defender saling melengkapi sesama sehingga menghasilkan permainan yang harmonis. Selanjutnya, tim membutuhkan pemain yang mampu menenangkan temannya. Dalam sebuah tim biasanya selalu ditunjuk satu orang kapten. Nah, fungsi kapten ini yaitu untuk mengatur irama permainan dan mengontrol emosi, semangat teman-teman yang lainnya. Sehingga ketika ada masalah ketika dalam permainan, si kapten ini berperan penting untuk mengatur semuanya dalam sebuah permainan. Poin keempat, mencari pemain-pemain muda yang bersemangat tinggi untuk memperkuat tim. Untuk olahraga bola voli tradisional atau profesional, pemain muda sangatlah penting. Pertama, untuk regenerasi. Yang kedua, untuk berprestasi. Setelah membahas komposisi tim, sekarang kita akan membahas tentang pemain yang dibutuhkan tim. Yang pertama, tipe pemain tinggi sebagai spesialis smash dan block, atau yang sering kita dengar yaitu spike atau blocker. Yang kedua, tipe pemain yang sedikit lebih pendek dengan keterampilan yang baik dalam tosser pertahanan, defender, atau baik dalam pengumpan set upper atau tosser. Nah, biasanya dalam suatu tim bola voli selalu ada yang tingginya di bawah rata-rata pemain yang lainnya. Nah, fungsi pemain tersebut yaitu untuk menjadi tosser atau upper yang berfungsi untuk mengoper kepada spike atau pemain smash di depan. Pemain yang bertubuh kecil ini biasanya mempunyai agility atau kelincahan yang lebih daripada rata-rata temannya. Tipe ketiga yaitu pemain yang mampu bermain di dekat net. Ia dapat melakukan smash dan block serta dapat menjadi pemain bertahan dan pengumpan. Biasanya pemain ini disebutnya pemain kartu as, yaitu senjata rahasia dari suatu tim. Dan tidak kemungkinan pemain ini selalu ada dalam satu timnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang formasi. Formasi merupakan bagian penting dari suatu sistem permainan. Formasi adalah suatu bentuk yang dapat digunakan sebagai pegangan tim. Kita bisa lihat gambar di atas,
yaitu formasi dasar. Kita lihat posisi 1, 2, 4, dan 5 yang diisi oleh spike atau smasher. Dan posisi ketiga dan keenam yang diisi oleh set upper. Ini adalah posisi dasar permainan bola voli. Selanjutnya yaitu formasi penerima servis. Nah, ini formasi ini untuk tim yang menerima servis. Kita bisa lihat dari gambar tersebut bahwa X1, X6, X5 diisi oleh pemain belakang atau defender. X2, X4 diisi oleh pemain depan atau spike. Dan X3 diisi oleh set upper. Inilah posisi formasi penerima servis yang paling ideal yang sering digunakan oleh para tim, di mana X4, X6, X2 akan menerima bola ketiga untuk menyerang setelah diberikan bola oleh X2 dan X4 atau X3 sebagai set upper. Selanjutnya kita masuk kepada formasi penyerangan. Untuk formasi penyerang, kita menggunakan formasi penyerang garis serang, di mana SM1, SU, SM3 itu sebagai spike, SM4 dan SM2 sebagai defender, dan SM5 sebagai tosser atau libero. Ini adalah formasi yang sering digunakan atau paling ideal digunakan untuk formasi penyerang. Ketika SM2 melakukan servis, SM1, SU, dan SM3 sudah siap untuk melakukan blok, dan SM5 sudah siap untuk melakukan umpan terhadap spike yang berada di depan garis serang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang formasi pertahanan. Nah, untuk permainan pertahanan ini, X4, X5, X1, dan X2 yaitu pemain defender, dan X6 yaitu libero, X3 pemain tosser atau pengumpan. Nah, biasanya X4 dan X2 ini diisi oleh pemain yang serba bisa, yang bisa smash, bisa bertahan. Formasi ini sering digunakan ketika tim sedang diserang oleh tim lawan. Kita bisa lihat gambar di atas, ini adalah simulasi dari formasi pertahanan yang sering digunakan atau formasi yang paling ideal untuk digunakan untuk bertahan. Setelah membahas tentang formasi, kita sekarang membahas tentang pola penyerangan. Kita bisa lihat dari gambar di atas, ini adalah pola untuk penyerangan, di mana SU2 menerima bola pertama, SU1 menerima bola kedua, lalu mengumpan ke SM1 dan SM3 sebagai spiker atau smasher. SM4 dan SM2 biasanya digunakan oleh pemain-pemain yang multifungsi, bisa defend atau bisa serang. Dan SU1, SU2 yaitu pemain tosser dan libero. Lalu selanjutnya yaitu pola pertahanan. Nah, ini pola pertahanan yang paling ideal yang sering digunakan oleh tim-tim yang sering bertanding. X4, X5, X1, dan X2 yaitu defender, dan X6 libero, X3 seorang tosser, di mana ketika bola pertama mengenai X4 atau X5 atau X1 atau X2 selalu diambil oleh X3 atau X6. Kemudian dari X3, X6 kembali lagi ke X4 atau kedua untuk dismash ke tim musuh. Untuk pertemuan kali ini dari permainan bola voli cukup sekian. Semoga kalian bisa melakukan
simulasi permainan bola voli dan mengaplikasikan apa yang ada di dalam video tersebut atau di dalam materi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.